Shalom, ada nggak yang pernah jumpa dengan orang yang banyak tanya, bebal, terus sudah dijawab, tapi ditanya lagi, berulang-ulang-ulang. Itulah yang disebut dengan orang bebal. Kali ini kita akan menjawab kebebalan tentang pandangan orang yang membenci kita. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan ke kita. Kenapa orang Kristen berdoa tidak sujud? Yesus kan sujud tuh berdoanya. Oke. Ini paling sering saya jumpai di YouTube ataupun dalam pergaulan sehari-hari. Sebenarnya betul nggak seperti itu? Nah, perhatikan nih. Ini ada gambar paus dan para kardinal sedang ngapain tuh? Lagi sujud, berlutut. Gitu. Lalu ada gambar orang umat di sini ya. Mereka berdoa, tutup mata, menunduk, dan sujud di bangku itu. Nah, sebenarnya sujud itu atau lutut itu bukan hak eksklusif satu agama. Kemarin saya sempat berdebat dengan seorang muslim. Dia berkata begini, Yesus itu bersujud. Artinya dia muslim. Saya bingung mendengar logika dia gitu. Saya lama berpikir, jadi kalau bersujud itu berarti muslim. Gitu. Ini logika yang aneh gitu. Karena kalau kita nonton film Sung Gokong aja atau film-film Hindu saja, di situ tokohnya ketika mereka berdoa ya bersujud juga gitu. Jadi sebenarnya kita harus jujur, berdoa dengan sujud atau berlutut itu bukanlah hak eksklusif atau royalti dari satu agama gitu. Semua agama itu punya punya metode doa yang bersujud gitu. Setiap agama punya tata gerak, ibadah, dan doanya sendiri. Kapan harus duduk, berdiri, sujud, bungkuk gitu. Doa tidak harus duduk atau sujud. Berdiri juga boleh. Tidak harus lipat tangan, ya, tengadah tangan juga boleh. Semua itu ada aturannya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai keindahan, ya, keindahan doa kita pada Tuhan gitu. Jadi itulah kita ya kan yang ikut Kristus itu. Ragam itu, ada lipat tangan, ada tengadah tangan, ada yang berlutut, ya, ada yang sambil duduk gitu. Berdiri juga boleh gitu. Nah, kalau misalkan ada satu agama ya yang mengatakan doa itu harus sujud, nah itu repot. Gimana kalau upacara bendera nanti? Apa harus kita langgar tuh agamanya? Atau kita langgar aturan negaranya gitu? Jadi nggak bisa kita bilang satu gerakan itu milik satu agama gitu. Itu logika yang tidak logis gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, ini muncul sering nih. Kristen itu ibadah hari Minggu, Yesus hari Sabtu. Kita simak dulu ya kan. Lalu Yesus itu Yahudi. Ibadah di hari Sabat. Sabat itu Sabtu, bukan Minggu. Betul ya. Jadi Sabat itu hari Sabtu ya, bukan hari Minggu. Jangan kita pungkir itu. Kadang di gereja atau mungkin anggapan kita yang Kristen ini ya hari Minggu itu Sabat. Oh, itu udah salah. Itu salah persepsi. Sabat Sabtu. Ya. Sabat itu artinya perhentian. Ya, itu di hari Sabtu. Jadi hari Minggu itu hari pertama gitu. Ya. Yesus tidak pernah suruh kamu ibadah hari Minggu. Kok pandai-pandaian ibadah hari Minggu? Ya. Jadi
Kita sering diserang seperti itu gitu. Kita dianggap pandai-pandaian ibadah hari Minggu. Nggak disuruh kok ibadah gitu. Harusnya ibadahnya di Sabtu aja gitu. Nah, oke. Nah, kita tengok dulu nih. Sebenarnya kita itu ibadah di Minggu aja ya? Ternyata enggak ya. Ibadat kita itu sebenarnya setiap hari kan? Iya. Kita buka nih, saya ada screenshot tuh jadwal ibadah di Gereja Katedral Medan tuh. Hari Sabtu ya jam setengah 6 sore gitu. Hari Minggu itu sampai ada 5 termin ya. Oke. Lalu untuk misa ibadat harian itu dia di jam 6 pagi. Sebenarnya ternyata ibadat kita itu dilakukan setiap hari gitu. Jadi bukan 1 kali 7 hari. Nah, jadi salah logika itu. Yang mengatakan kita ibadah seminggu sekali itu salah. Ya. Sebenarnya yang benar tuh kita itu ibadah 7 hari, 7 kali 1 hari. Ya, terbaliknya. Bukan 1 kali 7 hari, tapi 7 kali 1 hari. Wow. Ya, sebenarnya kita itu ibadah 7 kali 1 hari. Ya, ini saya buat di sebelah kiri saya ini ya. Ada Opisum Lectinus, ya. Ada Lodes, Tertia, Sexta, Nona, Vesper, Completarium. Jadi sebenarnya seorang pengikut Kristus itu bukan ibadahnya hanya di hari Minggu. Salah itu. Ngaco itu pola pikirnya. Kita ibadah setiap hari. Nggak berlebihan tuh. Oh, nggak. Ya. Nih, buktinya apa? Buktinya tuh gereja punya kalender liturgi. Dan sudah diatur di sana, ya. Apa bacaannya? Apa yang kita baca? Apa renungannya gitu. Ya. Warna liturginya apa? Dibuat di situ. Contoh nih, 1 April 2024, ya. Bacaannya itu ada Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 14, ya. Oke. Warna liturginya putih. Oke. Jadi warna liturginya putih. Apakah ini ibadahnya di rumah kalau pakai warna liturgi? Oh, enggak dong. Artinya kan di altar, Bro. Di altar. Jadi memang dirancang itu sama gereja untuk proses ibadah setiap hari. Nah, dibuat. Cuman memang ada kendala kadang kesibukannya umat ya sehingga mereka nggak datang di jadwal yang ditentukan oleh gereja gitu. Atau kadang pemdanya kadang menghalangi gitu. Jadi mistafsir ya yang mengatakan bahwa Kristen itu ibadah 1 kali seminggu ya itu melekat di kalangan pejabat-pejabat setempat. Jadi kadang-kadang izin kita untuk ibadah itu ya cuma dikasih 1 kali seminggu. Ya, oke. Padahal sebenarnya ya kita itu butuh gereja setiap hari gitu. Dan pihak pihak gerejanya, sinodenya itu sudah mengatur ya tata ibadat dan tata khotbahnya itu apa setiap harinya gitu. Ya cuman tidak terrealisasi karena memang ada masalah di ya kadang di non teknisnya saja gitu. Oke. Nah, apakah ini nggak berlebihan atau apakah ini punya dasar Alkitab? Ada, ya. Nanti kamu silakan buka ini Mazmur 119 ya, ayat 164. Di situ Daud Daud itu punya statement 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil gitu ya. Jadi ini terjadi di era Daud
Ya, ini Daud yang mulai ini semua perkara ini gitu. Dia 7 kali, ya kan? Dia 7 kali berdoa dalam satu hari. Jadi itu terbawa-bawa dalam tradisi Yahudi, ya, dan gereja gitu. Nah, apakah ini kan bukan perintah dari Tuhan? Ya, memang bukan perintah dari Tuhan. Ini tradisi. Ya, ini tradisi. Jadi, ya, kalau tradisinya bagus kan, kenapa kita tolak kan gitu? Gitu. Nah, sebenarnya apakah ibadah itu adalah suatu perintah atau tidak gitu? Ya, itu harus kita pikirkan juga. Ya, Tuhan itu nggak pernah larang kita mau ibadah hari apa, betul nggak? Nggak pernah dilarang kita. Jadi mau kau ibadah hari Minggu bisa, kamu mau ibadah hari Sabtu bisa. Ya, ini kadang saya sering tertawa melihat keributan di kita gitu. Ada yang bilang ya kan ibadah itu hari Sabtu gitu. Ya, ada suatu sinode gereja ngomong seperti itu ya. Sabtu karena Sabat itu hari Sabtu ya. Oke lah ya. Ini hampir sama narasinya dengan kaum yang non Kristen. Ya, hampir sama nih narasinya. Oke. Lalu ada lagi satu komunitas gereja lagi yang ngomong ibadah itu hari Minggu. Oke lah ya. Nah, jadi saya katakan kita itu ibadah, ya. Ibadah itu sebenarnya bukan tuntutan ya, bukan tuntutan. Tidak dituntut sama Tuhan kita ibadah. Ibadah itu dilakukan setiap hari, sesering mungkin. Itulah yang gereja ajarkan ke kita. Ya, ibadah itu setiap hari, sesering mungkin. Jadi tidak ada batas minimal ibadah. 1 kali seminggu harus ini. Enggak, setiap hari kita ibadah. Itu yang diajarkan gereja. Mula-mula ke kita. Oke. Yang kedua, ibadah itu ya bukan disuruh Tuhan baru ibadah gitu. Manusia itu ibadah bukan karena disuruh gitu. Oke, bukan karena disuruh. Manusia itu ibadah karena kemauan hati manusia itu sendiri. Jadi bukan karena disuruh, tapi karena kita yang mau untuk ibadah. Ya, untuk memuji Tuhan, ya. Makanya kita ibadah gitu. Jadi nggak pernah tuh Tuhan turun ya kan datang ke manusia, kamu harus ibadah, puji aku. Nggak pernah. Ya, kesannya kan kayaknya apaan sih ini? Masa aku disuruh muji-muji dia gitu? Kesannya kan kayaknya Tuhan tuh maksa kita gitu. Pujian yang indah, ya, ibadah yang indah, datang dari hati yang tulus tanpa paksaan dari siapapun gitu. Coba bayangkan nih, kamu kamu datang ke cewekmu atau ke cowokmu. Terus kamu bilang, kamu nggak puji aku, nggak gombalin aku, kamu kuputusin. Oke, takutlah nih kan, pacar kita nih ya, pasangan kita nih, digombalnya kamu, dirayunya kamu. Apa yang kamu rasakan? Hambar. Ya, pasti hambar. Ini anak, karena aku suruh baru dipujinya. Nggak ikhlas nih, gitu. Tapi kalau misalkan nih, cowok kamu, cewek kamu, tiba-tiba datang, ya, gombal kamu, baik kali ya bang ini, cantik kali cewekku ini. Oke. Apa yang kita rasakan? Wow, berbunga-bunga kan? Berbunga-bunga. Malu-malu kucing kan? Apaan sih? Gombal deh ya.
Itu yang kita sampaikan kan? Oke. Senang di hati. Cuman agak malu-malu dikit kan gitu. Nah, itulah yang terjadi dalam proses ibadah, dalam proses pujian. Tuhan nggak suruh kita untuk ibadah, nggak suruh kita untuk puji. Kenapa? Karena dia ingin ya pujian itu tulus. Ya, dia ingin pujian itu tulus. Lebih berharga itu, lebih bermakna itu. Ya. Ibadah itu bukan kewajiban, ibadah itu panggilan hati manusia. Ya. Kenapa kita ibadah, ya kan? Padahal gak disuruh, karena kita rindu sama Tuhan. Artinya apa? Sudah ada memang rasa kasih, ya kan? Ada kasih. Tuhan itu kasih. Kalau ada orang yang kita kasihi, apakah yang kita inginkan dari dia? Kasih dia untuk kita. Nah, begitu juga saat Tuhan mengasihi kita, sebenarnya Tuhan ingin kita mengasihi dia juga. Ya kan? Jadi dia tidak mengharapkan kita taat ke dia, tapi dia mengharapkan kita mengasihi dia. Nah, dari proses itulah terjadi suatu proses kerinduan antara manusia dengan Tuhan. Proses kerinduan inilah yang menciptakan suatu proses yang kita sebut dengan ibadah. Ya. Jadi ibadah itu bukan ketaatan. Bukan kealiman, bukan, tapi kerinduan hati manusia terhadap Tuhan. Selanjutnya, kita sudah simak tuh perkara-perkara ya. Kita harus ingat bahwa dunia ini bukan hanya soal pengikut Kristus. Alkitab sudah nubuatkan ada sekelompok manusia yang akan disebut sebagai antikristus. Ya. Nah, begitulah antikristus datang kepada mereka yang belum mengenal Kristus dan kita. Mereka akan nyamar nih. Ya, dia akan nyamar nih. Jadi tokoh-tokoh agama sebelah. Misalkan. Atau mungkin dia jadi tokoh agama kita. Terserahlah gimana metodenya. Mau nyamar jadi siapa? Entah jadi presiden, entah jadi nabi, pura-pura jadi nabi, pura-pura jadi pendeta, ya, pura-pura jadi ustadz, jadi biksu, ragam lah. Ya. Lalu apa? Mereka datang ke komunitas yang ada di situ, menghasut mereka. Ya. Mereka sampaikan kebohongan, sehingga apa? Yang terjadi fakta ya, akan dianggap sebagai suatu kebohongan. Lalu kebohongan akan dianggap sebagai fakta. Contohnya tadi, ya, orang berkata Kristen itu ya ibadat cuman 1 kali 7 hari. Ya, 1 kali dalam 7 hari. Oh, itu kan udah jelas tuh ya. Sebenarnya kita ibadah setiap hari gitu. Cuma memang sebagian orang agak bandal juga memang. Agak bandal ya kan. Jadi terjadilah proses seperti itu ya. Terus ibadah itu kewajiban. Oh, itu salah. Itu salah. Ibadat itu bukan kewajiban, tapi kerinduan, panggilan hati manusia terhadap Tuhan. Ya. Pola pikir itu harus ditanam betul-betul di pikiran kita, di hati kita. Jangan sampai kita bingung nih. Ya. Nah, kalau kita malas cek informasi, gimana ya?
gimana sih sebenarnya aturannya, gimana sih sebenarnya kejadiannya, kita pasti terikut dengan hasutan si anti Kristus. Lalu apa? Anti Kristus itu dapat panggung lah dia. Nah, jadi banyak orang yang menghujat Kristus dan pengikutnya itu demi keuntungan pribadi. Jadi seolah-olah dia nanti nggak dapat apa-apa. Aku di sini cuma menyebarkan kebenaran katanya. Oke, ini kebenaran. Orang Kristen itu hanya ibadah 1 kali seminggu. Kita ibadah ya 5 kali sehari katanya. Kita lebih baik katanya. Kita diwajibkan 5 kali, artinya kita lebih unggul katanya. Ups, perhatikan bagus-bagus. Kebenarannya adalah apa? Kan gitu. Nah, orang-orang seperti itu akan dapat sanjungan dari komunitasnya gitu. Iya, mereka dapat panggung, mereka dapat posisi, ya, dapat posisi dengan cara apa? Menjelek dan memfitnah kita. Makanya nggak akan ragu mereka, ya kan, untuk menggunakan trik itu setiap harinya. Supaya apa? Supaya panggungnya makin naik, ya, pamornya makin naik, dan dia dianggap sebagai sosok yang besar di komunitas itu gitu. Kita harus pahami itu. Nah, orang-orang bodoh pasti terpengaruh, ya. Ya, mereka terpengaruh sama apa? Ya, pintar jadi bodoh, bodoh jadi pintar. Nah, sekian dulu dari saya. Renungkan.